Halo semuanya, kembali lagi bersama gua dan di sini juga ada Baldwin di Founders Talk episode kedua. Dan rasanya senang banget kita bisa ketemu lagi ngobrol-ngobrol tentang artis media ya, Baldwin. Gimana tuh? Ya, jadi cuma yang kali ini kita seperti janji kita kemarin ya. Jadi kita hari ini di podcast kali ini kita ngobrolnya nggak cuma berdua. Kita invite seluruh member dan tim dari Artis Media untuk ngobrol-ngobrol, untuk ditanya-tanya hari ini ya kan, Seth? Bener-bener setuju banget. Nah, ini adalah tim yang luar biasa. Artis media nggak akan bisa jadi kayak hari ini tanpa mereka semua. Mereka udah bekerja dengan luar biasa keras. Tapi untuk mereka ada di sini tuh ceritanya unik banget ya sebenarnya, Baldwin. Gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Ya, ceritanya sebenarnya tuh awalnya dari gue ya. Gue lagi live IG gitu di second account gue. Ya buat nyanyi-nyanyi aja gitu, nyanyi-nyanyi sama ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Terus tiba-tiba lu join sama ada beberapa orang join. Nah, dari join itu tiba-tiba ya kita kepikiran aja untuk ngomong dan nyinggung Artis Media yang selama ini juga sebetulnya udah terbentuk secara konsep dan fondasi, cuma kita belum tahu gimana caranya atau langkah selanjutnya kayak gimana gitu. Cuma tiba-tiba orang-orang ini muncul dan akhirnya ya udah kita ngomonginnya serius dan kita langsung buat meeting selanjutnya ya saat itu ya. Iya, bener-bener. Padahal aneh banget ya. Kalau nggak salah lu tuh nggak pernah IG live, cuman waktu itu doang. Iya Terus betul. gara-gara itu tiba-tiba akhirnya ya udah kebentuk, berapa minggu kemudian kebentuk semuanya di Artis Media gitu. Nah, selain Betul. dari IG live juga ada beberapa orang juga gitu yang kita rekrut ya dari potensi gitu, dari apa profesionalitas mereka. Kita tahu mereka kerjanya gimana dan mereka kerjanya luar biasa gitu kan. Jadi ada beberapa yang kita secara pribadi coba reach dan mereka ternyata punya satu visi dengan kita gitu, dan akhirnya mereka ada di sini pada hari ini gitu. Nah, untuk tim-tim kita boleh dong perkenalin diri. Dari siapa nih? Dari Chandra dulu boleh kali? Gimana? Boleh banget dong. Jadi, halo semuanya, selamat malam. Suatu kehormatan bisa berada di sini. Jadi apa nih, CB Baldwin dan Hans, apa format perkenalannya? Nama, umur, atau seperti apa? Boleh Nama, lah dikasih umur. tahu. Kok umur gak ada yang peduli umurnya lu berapa gitu. Oke. Cuman Nam- mungkin nama dan lu ngapain sih di Artis Media, apa yang lu lakuin gitu loh. Oke, jadi halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya. Nama aku Chandra Hendrian Wijaya. Lagi kuliah sekarang di Prasetya Mulia, jurusan ekonomi. Dan di Artis Media ngapain sih? Kebetulan aku desain jadi business development ya. Jadi ya berarti kita akan mengembangkan arahnya artis itu kan emang seni, secara ininya ya naungannya seni atau yang kita katakan seni, tapi kan seni itu tidak hanya berbicara mengenai aksi di panggung ataupun karya yang dihasilkan, tapi di belakangnya tuh ada business development yang dikembangkan gimana seni ini tuh mau diatur ataupun seni ini mau dibungkus seperti apa dan bagaimana memasarkannya ke masyarakat luas. Jadi nanti aku di sini bersama Hans juga dan para teman-teman lainnya, kita akan bekerja keras untuk bisa tracker semuanya nih, kita track progres kita dari mungkin followers di Instagram, followers sosial media lainnya, dan juga kita kontennya apa aja yang bisa kita upload, dan terus memikirkan bisnis-bisnis growth lainnya, ide-ide yang luar biasa ke depannya. Mungkin itu dari aku aja. Sekian dan terima kasih. Ya. Ya. Jadi mungkin kerjanya lebih di belakang layar tapi andilnya besar ya harusnya. Benar-benar, tapi gue setuju sih, itu penting banget, Baldwin, karena kan Ya. visi kita itu kita pengen bikin supaya content creator itu bisa hidup dari karyanya, dan of course Betul. untuk orang-orang bisa berkarya secara sustainable mereka pasti butuh income dong, karena mereka butuh makan, mereka butuh apa attraction dari karya-karya mereka gitu. Nah, Ya. Chandra dan juga tim business development dari Artis Media akan punya hak atau mungkin ada punya kewajiban dan tugas untuk bisa ngatur hal yang kayak gitu. Benar-benar setuju sih. Ya. Benar-benar. Selanjutnya siapa nih yang mau kenalin diri? Dev mungkin Selanjutnya bisa kali? ya, Atau ya Dev, boleh Dev. kali Dev. Ini pakai apa nih, kenapa tiba-tiba gue gitu, gue lagi diisolasi gini kan. Ya, jadi gue perkenalan diri dulu nih ya. Pakai umur juga nggak nih? Pakai nama ini juga, apa, universitas kalian? Ya, umur, status, Status? hewan Oh iya dong. peliharaan. Hewan Nama peliharaan tetangga. kura-kura cupang. Tetangga. Ya, Si Renov. silakan. Nah, ya Ayo, lanjut. ayo. Oke, Boleh. perkenalan diri dulu. Oke. Ya, halo semua. Jadi nama gue Dev Kenny dan role gue di Artis Media itu sebagai Director of Community Development. Jadi ya sesuai dengan bidang gua gitu kan. Jadi kayak kenapa gue join Artiste? Ya karena gue lihat itu kayak promising gitu apa yang udah dibikin sama Hans sama Paul Twin gitu kan.
gue lihat wah ini community development ini bakal improve as long as we grow gitu. Dan ya kita kan baru mulai juga, jadi kita kayak improve dan mulai develop anything like many platform like Discord gitu kan, misalnya kayak bagi Discord sekarang juga lagi booming gitu kan. Terus kayak kita juga mau orang-orang berinteraksi gitu, nggak hanya kita doang, tapi juga orang-orang yang baru mau jadi member, mau jadi kayak content creator kayak yang di Artiste Media ini gitu kan, buat menyatu gitu. Nah ntar ya kerjaan gue sama Ryan lah ntar itu community development ya nggak Ray? Yo, Setuju. Mungkin Baldwin gini ya, penting banget Ya. sih community development gitu, karena kita tuh nggak cuman pengen dari segi content creator itu menawarkan karyanya, tapi kita tuh pengen ada semacam feedback, kita pengen ada komunikasi dua arah, kita buat satu Betul. community dengan penikmat, orang-orang yang menikmati karya tersebut gitu. Gimana tuh Baldwin menurut lo? Menikmati dan juga timbal balik ke kita ya. Jadi kita mengeluarkan karya juga mereka bisa kasih input ke kita, bisa interaksi sama kitanya juga gitu. Setuju. Intinya kita pengen deket sama orang-orang yang menikmati karya kita gitu ya. Ya. Baldwin, siapa nih kira-kira selanjutnya nih? Oke, mungkin kita sekarang pindah ke satu-satunya cewek ya di tim ini ya. Silakan Semi. Halo semua, kenalin, nama gue Alicia Samantha, tapi biasanya lebih akrab dipanggil panggilan Semi. Agak jauh sih memang ya. Oke, jadi role gue di sini tuh, jujur nih, namanya agak ribet. Gue juga bingung kenapa Hans ngasih role tuh panjang-panjang, padahal job desk cuma 1-2 biji nih. Pertanyaan. Jadi role gue di sini tuh adalah sebagai Design and External Communication Lead. Wah, keren banget, padahal job desk-nya mah kagak ada apa-apanya. Oke. But anyways, jadi gue di sini tuh ngurusin desain. Jadi kalau bisa kalian ngelihat layout yang di-post di feeds ataupun di story-story nanti, itu kurang lebih hasil keringat dan revisi-revisi gue bersama Baldwin ya. Oke. Buat yang external communication, jadi kan gue optimis nih, ke depannya Artiste Media pasti bakal jadi sebuah komunitas yang besar dan bisa merangkul berbagai macam orang. Jadi tentunya membutuhkan orang yang menghubungkan komunitas kita dengan orang-orang luar, dan itulah mungkin kurang lebih tugas gue di sini. Jadi nanti kalau misalnya ada talk show atau webinar, ya kan Hans pasti ada yang pasti dong, upcoming. ada. Pasti. Itu gue ngurusin gituan sih. Oke, mungkin itu sekian sih dari gue. Yeah. Thank you. Gimana Baldwin? Penting banget sih itu sebenarnya role-nya ya. Itu kan kerjasamanya bareng lu banget ya sebenarnya. Ya karena gue ini salah satu peran pentingnya dia juga, karena kita di sini jarang yang bisa benar-benar main di visual ya. Jadi itu salah satu yang penting juga di desain menarik gitu ya. Ya, setuju banget sih. Gue inget pas kita lagi mau bikin visual kita, terus kayak kita tuh bingung sendiri gitu loh. Kayak sebelum dia tiba-tiba muncul, kayak bahkan gue inget banget terus sampai kayak Hans, gue tuh gak bisa bikin kayak gini nih, gimana? Gue malu banget kayak gitu. Cuman ya akhirnya setelah ada dia, setelah ada Semi gitu, semua berjalan lebih baik gitu. Kalau soal visual, jadi memang penting banget sih kerjaan dari Semi gitu. Nah, last but not least nih, kita ada ya bisa dibilang video creator dan multi role juga sih. Ya, orang termuda sih, content creator termuda dan yang orang yang pegang role paling muda. Ayo boleh kenalin dong Ryan, gimana Ryan? Save the best for last ya guys. Hai guys. Waduh. Hai guys, nama gue Efraim Ryan Pranata, tapi tolong panggilnya Ryan aja ya, biar bebannya nggak di lu gitu, buat manggil gue Efraim gitu. Gue role-nya di Artiste, gue content creator, video creator, ya gue tuh spesialisasinya sih bener-bener di video. Mungkin kalau misalnya lu pada mau interested, mungkin lihat videonya gue yang sebelum gue masuk Artiste, ada di Memories by Ryan. Maaf, promosi. Gue nanti di Artiste tuh kerjanya gue tuh anything yang involve sama video di Artiste, nah itu gue yang urus, dan gue juga pasti bakal nge-submit konten gue sendiri gitu. And yes, kayak Kohan sudah bilang, Kohan Sloop contoh kemudaan kan. Gue diambil sama Hans tiba-tiba. Hans, kayak si Hans sudah kasih tahu gue yang paling muda, gue umur 17, makanya gue mesti manggil Ko Ci gitu ya, mesti kebiasaan gitu. Ya kebiasaan gitu. Dan ya karena kita tuh semuanya udah kuliah ya, kecuali Ryan doang nih. Ryan masih kelas 12 ya I think ya sekarang ya?
Gua kelas 1 SD, Hans. Waduh, Oh iya. waduh, berbahaya. Tar gue sama Batu ditangkap buat eksploitasi anak dong kalau kayak gitu. Jangan gitu dong, jangan gitu dong. Santai gitu. Oke Tapi oke. ini juga yang berperan penting nih dalam pengeditan video kita ya, yang memperbagus visual kita gitu. Benar. Setuju banget. Penting banget sih. Dan juga Ryan tuh ada bantu untuk community development juga ya bareng Dev ya. Iya, community development juga sama tuh kan kok lagi kan Dave sama Dave. Azik. Iya. Hormat gue. Iya, jadi kalau ntar kita rencananya pengen bikin community yang besar dan kita tuh pengen ada interaksi yang dekat dengan audiens kita. Nah, jadi mereka berdua yang akan handle tentang kayak community kita gitu. Nah, terus Baldwin, menurut gue tuh tadi kan kayaknya kita udah ceritain ya kayak cerita buat mereka masuk ke sini tuh menarik banget dan turns out mereka udah punya mungkin mereka punya alasan masing-masing lah kenapa mereka bisa masuk ke sini gitu. Kayaknya kita kalau dari perspektif kita kan kayak gitu tadi, kalau ada yang IG live, ada yang rekrut. Tapi mungkin kita perlu ada perspektif dari mereka nih. Kayak coba kita tanya langsung kali ya. Ya bener, kayak kita coba tanyain langsung gitu. Tadi mungkin kan Chandra tadi, duluan. Ya. Kita dibalik kali ya, gimana atau gimana? Tunggu dulu, tadi kata Ryan save the best for the last kan? Ya. Ya, berarti sekarang Ryan. Ya, bagus. Setuju itu. Setuju. Kalau gitu, gue ya ceritanya ya masuk artis media ya. Artisnya. Ini tuh random banget sih ya. Gue tuh pertama kan connect-nya tuh, ini tuh berawal pertama dari Hans tuh, udah gak pakai kok lagi. Hans tuh, dia tuh coachnya gue di Model United Nations di SMAC GS kan. Terus ya, dia tuh galak banget, dia tuh killer banget guys. Setiap kali ada yang salah ngomong tuh dilempar kursi gitu. Bohong, orang kita online. Oke, lanjut. Dia suka ngamuk, dia galak lah pokoknya gitu. Terus waktu itu tuh dia udah sampai nge-coach gue masuk debat gitu, NSDC kan. Terus itu udah lewat gitu, jadi kayak udah hubungan lah, udah BFF lah, udah best friends for life gitu kan ya. Terus suatu hari gue liat nih si Hans lagi nge-live nih sama CBK gitu. Terus ada Aza Abraham, nah itu teman mutualnya kita. Terus ya gue ikut tuh. Gue tadinya cuma nonton aja gitu, cuman sembarang viewer aja gitu. Terus tahu-taunya gue, oh iya ada Dave juga ya, gue lupa. Emang selalu dilupain sih Dave ini. Wah, ntar di community jangan lupain gue ya guys. Makasih. Ntar gue kayak menghilang begitu saja. Oke, lanjut. Jadi ada Dave, CBK, Hans gitu. Terus gue masuk aja gitu, tiba-tiba di accept aja gitu sama Azza. Terus yang ngobrol gitu. Padahal bisa aja video chat gitu kan ya. Tapi malah dijadiin Instagram live gitu. Ngobrol. Tiba-tiba nggak tahu gimana, tiba-tiba ada ngebahas soal kayak something about production company gitu. Yang CBK sama Hans sudah lama mau ngebuat gitu. Terus kayak gue kepikiran kayak, oh itu mirip juga sih sama yang gue lagi pengen berusaha bikin gitu. Karena kan sebelumnya kan gue udah ada kayak sejenis partnership dulu. Dan tadinya pas beberapa hari awal tuh gue tuh mikirnya, dan gue tuh kan udah kayak ada pengalaman sama ini tuh, gue tuh kayak mikir, oh ini tuh cuman bakal jadi another one of those things yang gue di contact terus gak bakal jadi apa-apa, soalnya orangnya terlalu males atau udah lupa gitu sama gue gitu. Dan itu udah berkali-kali terjadi gitu. Tapi enggak, beberapa hari kemudian kita nge-call, kita nge-zoom kalau gak salah, terus kita ngomongin in detail kita maunya kayak gimana, terus kita kayak ngediscuss gitu role-nya gimana. Terus habis itu beberapa hari kemudian ada logo, habis itu ada Dave datang, ada Chandra datang, ada Semi datang. Terus gue kayak, oh oke, this is the legit deal gitu. Terus ya gue jadi invested gitu buat masuk gitu. Terus ya I guess that's how I got into artiste. Ya keren banget ya. Dan emang mungkin buat orang yang masih belum tahu juga, masih bingung artisnya apa, kayak artisnya emang kita garap dengan sangat serius dan kita emang bener-bener pengen punya visi untuk anak-anak atau orang-orang yang create konten untuk bisa hidup dari konten mereka gitu. Terutama karena pandemi, mungkin banyak yang terdampak dari pandemi ini ya, di mana konten mereka jadi nggak bisa di market kemana-mana, atau mungkin mereka jadi nggak bisa hidup dengan konten mereka. Nah, that's exactly apa yang artis pengen bantu. Dan Ryan udah pas banget sih ada di sini gitu. Dan kayak kita seneng banget ada Ryan di sini juga gitu. Nah, sekarang
Ryan kan udah kan serve the best for the last. Berarti kan kita dari yang paling jelek sampai yang paling bagus gitu kan, Baldwin. Sekarang yang gitu kedua ya. siapa nih? Bukan, jangan yang paling jelek lah. Paling tidak bagus lah. Oh ya, paling tidak bagus. Kita harus menghaluskan kata-kata kita. Oke, bagus. Oke, tadi kan udah ada Ryan. Sekarang siapa nih kira-kira? Siapa ya? Ini dari tadi yang mungkin agak sedikit narsis di sini terlihat Chandra Hendriawan Wijaya ya. Silakan Chandra. Boleh, Chan, boleh. Oke, jadi ini pertanyaannya ini ya. Kenapa Eh, kalian jadi artis ya? Ya, dari perspektif lo gimana tuh? Kan lo waktu itu nggak di live kan ya? Lo Nggak dikontak sama sama sekali. Hans langsung nih. Iya kan? Betul. Nah, kenapa sejak dikontak sama Hans itu, oke, akhirnya gue mau join ke Artiste gitu. Oke, jadi ini tanpa ada paksaan ataupun tanpa dibuat-buat, tapi karena gua itu karena aku itu beberapa waktu terakhir lumayan dekat sama saham ya, aku jadi belajar kalau lu mau lihat suatu emiten itu lihat dari foundernya gitu, mau lihat suatu perusahaan lihat dari pendiri dan manajemennya gitu kan. Jadi dari situ aku bisa ngelihat kalau sebelumnya ini aku udah terlibat atau tergabung dalam satu proyek juga sama teman, dan maaf foundernya mungkin ya agak kurang lah gitu, kalau orang zaman sekarang bilangnya agak kurang gitu kan. Terus kalau di sini aku udah lihat nih, aku kenal kan lama banget dari kita masih bayi, enggak sih, udah masih kita SD di SMP ya. SD I think. Dari kan kandungan SD udah ya, lama. masih kita SD, kita dulu les Ya. bareng di satu les di dekat sekolah kita, jadi aku udah kenal lama banget. Aku lihat dari sana juga sampai sekarang kan orang yang luar biasa, dan aku tahu tiap kali dia megang sesuatu dia nggak bakal lepasin itu gitu, dan dia punya dedikasi yang tinggi, dan istilahnya ya this man will get the job done gitu. Dan aku dari situ lihat Hans nggak sendiri, ada temen yang lain atau sahabat yang lain yaitu Baldwin. Dan aku juga tahu nih Baldwin itu orangnya wow, sangat perfeksionis, sangat high achiever juga. Dan dari situ aku bisa kembali ya ke statement awal aku. Kalau aku lihat sesuatu atau satu perusahaan atau institusi, aku lihat dari foundernya dulu. Kalau founder udah kayak gini, ya udah apa yang harus aku lakuin gitu. Ya udah istilahnya kan kayak kalau aku mau terjun ke sesuatu yang aku ingin seriusin atau yang bakal nyita waktu, nyita pikiran, nyita tenaga juga, aku nggak mau sia-siain lah waktu yang ada gitu kan. Apalagi di masa sekarang banyak sekali opsi dalam hidup ini, dan kenapa aku harus ini, kalaupun ini aku nggak yakin. Tapi karena foundernya meyakinkan, dan juga aku lihat dari Hans punya pitch deck itu luar biasa baik ya, aku bisa lihat dia punya visi yang, oh end goal-nya baik banget tadi Hans, kan mau bikin orang itu bisa hidup dari karyanya. Which is itu kan sangat langka ya, apalagi di negeri kita itu stigma yang berkembang itu, no, people can't live dari seni gitu, you can't live by arts gitu, lu harus bisnis, lu harus jadi dokter and so on gitu. Tapi di sini karena Hans yang bakal punya visi yang luar biasa, aku jadi I'm honored to be here gitu. Dan ya udah, aku nggak mau melewatkan kesempatan ini gitu. Karena aku juga punya prinsip when opportunity comes gitu, ya just say it and think about how to do it later gitu. Mungkin itu sih dari aku. And Oke. here I am. It's good to see you guys. Baldwin, by the way, ini hati-hati nih. Biasanya abis muji-muji kayak gini, ntar dia minta bonus gitu. Ntar kalau Iya. off record. Ya udah, Tiba-tiba ada kita rekening. tahu aja gitu. Iya. Kita tahu aja. Langsung nomor rekening gitu. Jadi udah, kita ya cukup tahu aja. Tapi ya, thank you, Chan. Ya, thank you. Udah sharing. Udah, Thank you. ya. Kita hopefully sih kita bisa ngejalanin visi kita dengan baik, dan ya bisa menjadi apa yang kita inginkan lah gitu. Baldwin gimana tuh, ada komentar? Ya, udah sih itu aja ya. Dia lagi narsis ya. Kita bisa lihat dari sini. Oke, kita sekarang punya Dev sama Semi nih. Mungkin cuma bisa pakai lu gua aja, jangan pakai aku ya. Iya. Tolong. Mungkin Dev boleh. Dev mungkin boleh, Dev. Ya, gue expect gue yang terakhir, sumpah gue udah kayak, aduh gue mute aja dah dari tadi gitu kan. Lu manggilnya kedua terakhir tuh ada nyesek tuh di gue gitu ya. Aduh, boleh diulang pertanyaannya? Gue lupa nih, gara-gara gue nunggu ke yang terakhir sebetulnya. Kenapa lu memutuskan untuk join di Artiste ya? Oh iya. Kan absurd tadi ya, yang live IG pada absurd sih bener. Gue bingung gitu kan, gue lihat wah CBK gabut, gue juga ikutan gabut dah. Gue masuk ternyata dia lagi cover, ya udah gue iseng-isengin, hai Cep gitu kan. Panggilan Baldwin tuh aslinya tuh, lihat tuh, ya kan.
Gue kayak halo, gue di request suruh join live-nya, ya gue ini dong, gue accept, ya udah, ngomong-ngomong jadi rame gitu kan. Gue bingung sendiri Iya. kenapa jadi tawuran nih di IG live gitu kan. Jadi ngomongin lanjut ya. Iya, terus ngomong-ngomong terus project, gue dengar ada project apa nih gitu kan. Wah, biasanya dulu kan gue nggak projectnya Hans, nggak projectnya Baldwin nih, gue kerjain juga nih bareng-bareng nih, tapi nggak selesai sih. Ya jujur gue ada beban ya kan. Ya, jangan ketawa tuh. Ini gue mengaku dengan diri gue sendiri gitu kan. Ini Hans juga ketawa sih ya, ini bener ya. Iya gitu. Terus gue lihat project-project akhirnya dijelasin dong kan. Jelasin tapi nggak lewat IG live ya, kalau nggak bocor kan. Ini kan tadinya mau keep it secret dulu kan ya gitu. Terus dijelasin, gue lihat, wah lu nggak cuma butuh content creator doang, tapi kayak oh ya kita juga mau ngembangin komunitas, mereka bilang gitu. Terus mumpung gue juga lagi nyoba-nyoba kembangin komunitas di Discord gitu kan. Gue kan suka ngejaring-jaring gamer gitu, jadi kayak buat join Discord gue, ntar bisa main bareng gitu, buat bikin community juga di gue gitu, buat ngegame bareng gitu. Terus gue lihat, wah ini community-nya buat tentang art. Kirain gue kayak, oh ini cuma kayak sekedar art atau singing gitu, kayak ternyata mereka bilang bukan gitu kan. Mereka bilang dari banyak platform juga ya kan. Nah, gue kayak oke deh, gue join dan gue memutuskan untuk jadi community development. Gitu. Asik sih. Oke. Jadi lebih ke community-nya ya, lebih ngeliat ke community-nya ya. Gue lihat-lihat Kalau nih kata kayaknya si Dev tuh kayak pengen banget bikin community sendiri ya, kayak pengen ketemu sama orang-orang yang punya hobi yang sama, like minded individuals, terus kayak pengen banget ya bisa ketemuin orang-orang kayak gitu, habis itu bisa ngumpulin mereka jadi satu ya. Kayak passionate banget nih. Iya. Udah terbiasa gitu kan. Keren. Mantap. Asik. Berarti tinggal satu nih, kan serve the best for the last nih. Tadi Baldwin udah milih Dev, bukan saya yang memilih. Jadi tampaknya ya kita semua sudah bisa memutuskan bahwa serve the best for the last-nya adalah yang cewek sendiri di sini. Ayo, Semi, Ya, gimana Semi? silakan Semi. Makasih ya, kayak gue tuh tahu kayak sejak awal gue datang ke sini, gue emang selalu dan akan selalu menjadi yang terbaik. Skip, oke lanjut. Jadi alasan gue gabung ke sini adalah karena gue diajak, udah itu aja sih, sekian. Makasih ya. Oke, enggak bercanda. Jadi gini, ini sebenarnya random itu sih, kayaknya bener-bener yang gimana ya, gue sama Hans tuh emang udah deket ya, kayak dari SMA karena masalah debat dan kawan-kawan. Kenal juga sama Chandra, bahkan kita dulu pernah setim pas debat di SMA guys, fun fact. Oke. Jadi ini fast forward, kita kan kuliah udah beda-beda univ semua. Tapi gue masih kontekan di sama Hans kadang. Terus kemarin nih sempat bikin janji sama Hans. Hans, gue mau latihan interview dong, bla 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 gitu. Terus akhirnya jadi tuh kan, nge-zoom. Nah, terus tiba-tiba gue agak lupa juga sih lagi ngebahas apa gitu. Terus Hans kayak, oh kayak ngebahas ini. Gue tuh pengen nyari pengalaman di luar kampus. Karena orang-orang kampus dan orang-orang di luar kampus pasti akan berbeda ya. Jadi meskipun gue kuliah di teknologi pangan, pastinya kerjaan tuh nggak selalu tentang teknologi pangan gitu loh nanti di future. Bisa jadi gue jadi yang lain dan kayak gue berusaha improve diri sih karena melihat peluang tersebut akan terjadi gitu. Terus si Hans bilang, atau lu mau coba join startup gue nih gitu kan. Terus gue udah kayak, hah? gue shock dong. Startup gitu kan. Startup apaan Hans gitu. Gue kaget. Terus dia jelasin, ya jadi gue mau bikin startup yang bisa mempertemukan orang-orang yang berkarya dengan para penikmat karya, intinya gitu. Terus sebenarnya pas gue awal denger tuh gue kayak agak bingung nih, idenya random banget, tapi kayak Chandra bilang tadi, gue suka banget konsepnya kayak supaya orang-orang bisa hidup dari karya-karya mereka. Itu sih karena gue udah kenal juga sama foundernya, jadi kayak ya kan, dan berhubung gue anaknya gas parah, spontan parah, kayak gue langsung kayak bilang, iya Hans, gue mau. Tanya Hans deh, kayak Hans bilang kan, jadi lu mau nggak Sam? Iya Hans, gue mau. Gue dengan senang hati gitu loh, kayak gue justru bersyukur bisa dikasih kesempatan buat ada di sini. Apalagi gue tahu orang-orangnya hebat di sini gitu ceritanya. Akhirnya gue bergabung dengan si artis media ini, dan juga apa ya? Ini agak berhubungan dengan pertanyaan kita nanti ya. Gue ini punya
bukan gue punya ya. Gue adalah seorang content creator dan gue tuh kurang lebih ngerasain loh kayak suka dukanya bergelut di bidang ini. Dan berhubung visi gue sama kayak visi Hans ya kayak why not gitu. Jadilah gue di sini. Gila keren. Dan emang about Twin kita udah sering bilang ya kayak kita di sini ya juga masih baru, kita juga akan bertumbuh bersama, berkembang bersama dan ya kita belajar bersama lah gitu. Ya nggak sih? Iya. Ya, dan sebenarnya waktu itu pas si Hans bilang ada yang mau join nih, cewek gitu kan. Terus dia bilang namanya Semi. Oh, Semi. Dulu kita belum kenal ya Semi ya sebenarnya. Cuma tahu aja, cuma kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah ketemu ya. Iya. Jadi memang saat itu gue bilang ke Hans gitu, Hans kita butuh nyari satu cewek atau misalnya content creator lain yang punya daya tarik nih gitu. Terus begitu Hans sudah nawarin Semi, dia chat gue gitu. Akhirnya gue bilang, boleh nggak gue denger dulu salah satu karyanya gitu. Dan gue bilang ke Hans begitu gue dengarkan, Hans gue nggak bisa denger sampai habis, gue pasti nangis gue gitu. Iya, gila. Jadi, keren banget. Berarti untuk kalian yang mau mendengar karya-karya, khususnya di musikalisasi puisi yang berhubungan dengan hati, perasaan, dan kata-kata yang menyayat hati ya Hans. Yoi. Bisa didengarkan nanti ya. Ya, kita tunggu aja lah. Artis The Media setelah launching akan langsung berkarya, kita akan langsung gas nih. Kita akan langsung gaspol. Kita nggak akan berhenti diem dan santai-santai. Kita ini baru awal dan kita akan memberikan yang terbaik buat audiens kita. Yap. Gitu, setuju. Oke. Nah, terakhir nih. Terakhir. Ya. Apa tuh kira-kira? Singkat aja deh, dari kalian masing-masing gue pengen tanya, kenapa orang-orang di sini harus ngikutin artis media atau harus follow artis media? Apa yang bakal dilakuin dan apa yang bisa diekspektasikan sama orang-orang artis media? Singkat aja. Singkat. Dari siapa Coba dulu nih? Mulai dari ladies first deh, Semi. Nih ya, kayaknya kalau soal Gideon gue selalu di ladies first kan ya, entah kenapa. Oke. Jadi kalau menurut gue, kalian bisa, nggak banyak account yang bisa menyuguhkan berbagai macam karya dari satu sosmed gitu loh. Kayak, oke, lo kalau misalnya mau follow yang berbau puisi, cuma misalnya di titik-titik. Lo kalau mau follow musik, cuma bisa di titik-titik. Tapi nggak ada platform yang bisa ngegabungin itu semua, dan plusnya lagi, karyanya orisinil. Gitu. Mantap. Keren. Ayo, Sudah next cukup siapa nih? menjelaskan ya? Sudah cukup menjelaskan. Tentu saja. Selanjutnya mungkin siapa nih? Chandra. Oke, thank you. Gue sebenarnya nggak jauh beda sama Semi sih. Maksudnya kenapa harus ikut artisnya media? Mungkin pertama ya dari visi dulu ya. Kita kan mungkin ada sesuatu dari end mind-nya gitu, kayak begin with the end mind. Kayak udah visinya bagus, ya kalian lihat aja kayak apa tujuannya mulia dan juga membangun. Terus yang kedua tentu tadi yang kata Semi bilang, di sini kita menggabungkan banyak sekali ini ya, apa ya, mungkin aliran ya, kan ada musik, bisa jadi podcast, jadi puisi, musikalisasi, ada. Terus juga kita nggak cuma karya doang, tapi ada community development, ada Bang Dev dan Bang Ryan nanti yang bakal jadi your bro lah, pokoknya your daily bro gitu. Jadi ya itu sih, jadi bisa jadi tempat, nggak cuma buat dengerin karya, atau tempat buat kalian mengembangkan diri, tapi juga mengembangkan komunitas seperti itu. So, wajib banget follow artis media, guys. Itu dari aku. Dari gua. Thank you. Setuju. Dipanggil Bang dulu dong, ini gimana itu. Wah, kayaknya tua banget nih mereka gitu. Tapi Baltun, gue punya special request nih. Request. Untuk selanjutnya gue mau Ryan. Karena kalau misalnya yang terakhir, nanti pasti dia bilang kayak serve best for the last lagi. Gue gak mau. Jadi untuk selanjutnya gue pengen Ryan nih. Ayo Ryan, gimana Ryan? Gue ada sesuatu yang beda. Third time's the charm, ya gak sih? Gak masuk akal sih kalau di sisi gue sih. Cuman ya, kenapa lu pada harus ikutin artis media? Alasan pertama, soalnya ada gue. Alasan kedua, soalnya gue. Udah lah, kita skip aja gimana? Gak, serius. Ya, ada lu terus ya. Alasan pertama itu karena gue bisa bilang ya, dan ini kayak testimoni dari gue sendiri ya. Ini CBK sama Hans tuh bener-bener the two most dedicated people I've ever met gitu.
Dan apalagi berhubungan sama artis media tuh mereka tuh bener-bener dedicated banget gitu. Mereka tuh sibuk guys, mereka tuh hidupnya tuh nggak santai-santai tiap hari tidur 24 jam gitu, enggak, mereka tuh sibuk guys. Tapi mereka tetap aja ada waktu buat nge-pursue passion projectnya mereka, yaitu artis media ini. Dan gue bisa bilang karena ada dedication itu, karena ada keinginan itu, ada drive-nya itu, ya drive itu bakal nge-seep in into kontennya gitu. Terus yang kedua tuh artis media tuh, ya ini tuh komunitasnya tuh, gue baru di sini beberapa minggu tapi gue bisa bilang ini tuh komunitasnya udah kayak keluarga keduanya gue gitu. Ini tuh tight knit banget gitu. Kita tuh meskipun ya gue tuh suka nge-roast Hans ya, tapi gue tuh sebenarnya kita tuh BFF kok. Kita tuh temenan guys. Kita tuh sedekat keluarga lah gitu. Nah itu Bertepuk sebelah alasannya. tangan. Dan alasan ketiga ya karena ada gue. Udah. Tolong yang alasan Oke. ketiga nanti untuk editor di-cut aja. Aduh, tapi editornya dia Editornya gitu gua. loh. Aduh. Ya, berarti tadi Gimana ada lo? ada 2 alasan yang sangat bagus ya dari Ryan. Ada 2 Itu alasan yang mungkin dari sangat Ryan ya. bagus gitu loh. Ya. Untuk yang ketiga ya udahlah kita Special lupakan. edition Anggap dari aja gak ada. podcast ini ada di channelnya gua. Semuanya isinya gua doang, yang lain gak ada. Waduh. Wah, ini orang yang narsis banget sih, parah sih. Gue nggak tahu gitu. Tapi oke lah. Ya oke, itu dari Ryan ya. Berarti last but not least nih, yang dari tadi pengen terakhir tapi gak terakhir. Oke Dev, gimana Dev? Seneng banget gue. Seneng. Gue kayak punya kredit gitu tiba-tiba. Aduh, gila. Bangga. Sorry. Oke, lanjut. Tuh kan gue jadi lupa pertanyaannya. Gue udah terakhir sih lu. Nah, kasih gue yang terakhir. Gue jadi lupa juga nih pertanyaannya. Di orang gue Udah 2 ajar parah. kali. Udah 2 kali request ya. Marah gak lu Hans? Anggapannya bisa mulus. Ya udah, By oke. the way Jadi ya, buat yang pertanyaannya, kalian ya. buat yang kalian nggak tahu nih ya, ini kayak community development kita tuh orangnya sengklek gitu loh. Jadi kayak kalian masuk community-nya, kalian masuk Discord-nya, udah gas aja gitu loh. Kayak gak usah takut-takutnya orang berdua nih sengklek semua gitu. Jadi digasin aja, nggak apa-apa. Iya, silakan. Ayo, tadi pertanyaannya apa? Tarik sis. Oke. Pertanyaannya, kenapa sih orang-orang harus ngikutin artis media? Oke. Kenapa ya? Biar seru. Udah itu dong kali ya. Gimana? Ih, anti klimaktik banget sih. Lu yang terakhir yang paling bagus dong. Sorry. Oh iya, sorry. Iya, ya kenapa orang mau join gitu kan? Ya kan namanya juga platform yang kita bikin itu kan buat mengembangkan gitu kan, buat kayak lihat potensi-potensi apa aja yang ada di luar kita gitu kan. Not only yang kita kenal, tapi semua orang yang bisa, yang maulah setidaknya untuk join kita juga gitu, dan kita bisa berkembang bareng gitu as in community gitu. Nah, dan juga kalau misalnya dibilang berkembang doang, actually boring lah ya. Tapi kan not only berkembang, tapi kita juga misalnya nih di Discord, sorry nih contohnya di Discord terus nih ya, kan community development nih, bikin kredit dulu gitu. Ya, di Discord kita kan ada not only ruang buat mods untuk berbicara, kayak mods itu kan kita kan actually buat kayak co-founder dan ya developer gitu kan. Tapi kita juga punya ruang-ruang untuk public yang bisa di-join dan ntar bisa actually ya doing social things like talking to each other, dan kayak misalnya mau nge-post something about art and giving advice gitu kan, kayak you actually can do it in the Discord server. Kayak gua dan Ryan tuh udah bikin sedemikian rupa server itu buat comfy juga buat orang-orang yang baru join. Kayak masuk nggak usah tegang, nggak usah perkenalan, pakai selamat datang gitu, annyeonghaseyo atau apa gitu kan, pusing gitu kan ya. Nah kita kayak ya udahlah kita bikin fun juga, not actually boring gitu. Jadi member buat yang mau bikin fun, mau bikin YouTube jadi konten gitu, misalnya kayak gua gitu, misalnya kayak bikin konten YouTube, ketemuan kayak ayo main bareng ntar bikin konten YouTube gitu ya, boleh silakan gitu kan. Jadi kayak nggak ada salahnya, ntar ada game time, ada serious time. It actually depends on how we kayak grow and be strong together gitu loh. Anjay, strong nggak tuh ya?
Actually Yeah. that's it. Ya, dan menurut gue community becomes more important, kayak makin lama makin penting, karena at the end of the day kita tahu emang situasi COVID di Indonesia emang lagi makin naik gitu kan, dan emang ada banyak sekali precaution yang udah dilakukan sama pemerintah, tapi yang kita percaya adalah bahwa at the end of the day kita tuh nggak boleh yang namanya apa ya, kita boleh menjaga jarak secara fisik, tapi kita harus tetap connected di dalam satu community online gitu loh. Dan kayak gue percaya bahwa at the end of the day kita akan membuat yang tadinya social distancing jadi physical distancing gitu. Jadi secara fisik kita emang jauh, tapi secara community kita tetap bisa bareng, kita bakal bisa memastikan bahwa kita nggak sendiri di pandemi ini, kita bisa bareng-bareng, kita bisa have fun bareng, kita bisa berkomunikasi, udah jadi kayak teman aja gitu, kita bisa deket secara personal gitu. Jadi itu sih menurut gue pentingnya dari community. Baltuin gimana? Ya, buat teman-teman juga yang mungkin di video sebelumnya kita udah sempat bicarain, cuma kalau yang mau penasaran community kita seperti apa, yang mau join juga nanti ada linknya di bawah, sama ada di profil IG kita ya, bisa diklik ya. Yap, setuju banget. Jadi kalian jangan ragu buat join, karena ya kita bakal memastikan bahwa ini bakal jadi community terbaik kalian gitu. Gak memastikan sih, cuman maksudnya ya kita berusaha lah gitu. Kita berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Yo Ya, bisa. bisa. Soalnya kalau misalnya nggak bisa, ya yang kena, yang dimarahin kan yang dua community developer ini kan. Jadi ya. Bisa lah, kita udah bikin susah-susah ya nggak, Dave? Yo, Ya, bisa. Mau Saya. Ray, mau main sama Reza Arab nggak? Ayo. Aduh. Gue sih sebetulnya, Waduh. lu ada masalah nggak kayak malu gitu? Malu nggak kalau lu ketemu Reza Arab gitu? Udah. Ini jadi kemana-mana. Udah. Ini kenapa jadi off topic? Udah. Kenapa tiba-tiba ada Arab? Gak apa-apa, gue cuma nanya doang. Oke. Ini pembicaraannya bakal seru, makin seru nih. Jadi mungkin di episode selanjutnya kita bisa ngomongin hal-hal kayak gini lagi, lebih off topic lagi gitu ya. Tapi I think dari perkenalan dari tim-tim kita yang luar biasa ini, I think cukup untuk hari ini. Dan kalian bakal ketemu mereka juga di dalam Artista Media banyak sekali, karena mereka berperan sangatlah penting dalam startup company kita. Jadi make sure to tune out. Baltuin, ada closing statement atau gimana? Ya, mungkin kalau misalnya community terlalu besar apa gimana, kalian mau interaksi sama kitanya juga masing-masing, bisa di follow Instagram masing-masing ya, ntar juga sama editor mohon ditaruh ya Instagram kita masing-masing. Ya, dan gitu. Iya. Dan setelah ini kita akan berkarya ya pasti ya. Akan kita setelah launching, yang bisa kita jamin adalah kita bakal langsung ngeluarin hal yang besar. Apa itu, kita tunggu aja. Cuman There will be our first project yang lumayan makin besar dan seru ya. Kita setelah launching bakal kerja makin keras, bukannya santai, malah kerja makin keras. Jadi ya begitulah. Semangat guys. I think that's all for podcast Founders Talk pada hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, dan salam Artiste.